Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marcelo Manyaru dari kelompok B8 dengan NIM G002404. Baik, saya akan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tractus digestivus inferior atau sistem pencernaan bagian yang saluran pencernaan bagian inferior. Oke, terdiri dari apa? Yang pertama ada ileum, ada ileum, ada intestinum crassum atau usus besar, rektum, dan juga anus. Oke, pertanyaan pertama adalah perbedaan ileum dan ileum itu apa? Oke, jadi singkat saja ya, ileum ileum. Ileum lebih dominan villi intestinalis, sedangkan ileum lebih banyak limfonodi. Vaskularisasi, ileum vasa jejunales, ileum vasa iliaris. Letak, ileum di regio umbilicalis, ileum kanan bawah cavum abdomen pelvis. Nah, ini dua hal yang biasanya gampang dilihat ya secara langsung. Jumlah arket, ileum ada 1-2, ileum 3-5. Jadi untuk jumlah arket ileum lebih banyak. Lalu ada vasa recta. Vasa recta ileum panjang, ileum pendek. Jadi itu diapalin. Oke, lanjut ada vaskularisasi. Ileum itu sedikit, ileum itu banyak. Otot polos, ileum tebal, ileum tipis. Diameter, ileum lebih besar, ileum lebih kecil. Plica circularis, ileum itu lebih banyak, besar dan rapat, sedangkan ileum itu lebih longgar. Oke, lanjut setelah ileum dan ileum, kita bahas mengenai intestinum crassum atau usus besar. Nah, yang mau aku fokuskan kali ini adalah kolon. Oke, yang pertama ada kolon ascendens. Itu dari cecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter. Membelok kiri, membentuk flexura coli dextra, melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Jadi kan dari bagian dextra ya. Dextra naik itu paling bawah naik cecum naik terus naik, setelah dia belok. Nah, maaf di posisi dulu ya. Yang di sini itu namanya kolon transversum. Nah, ini dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum maius. Lanjut, kolon transversum bagian yang dari sini ya. Berjalan menyilang abdomen, mulai dari flexura coli dextra sampai flexura coli sinistra. Lanjut, itu kolon descendens, tadi kan naik gini, nah bagian turunnya itu terletak pada kuadran kiri atas dan bawah, berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra sampai ke pinggang pelvis. Nah, selanjutnya adalah sigmoideum. Ini kolon sigmoideum memiliki penggantung yaitu mesokolon sigmoideum dan melanjutkan diri ke rektum. Kenapa katakannya sigmoideum? Karena bentuknya seperti huruf S. Lanjut, nah selanjutnya ini adalah rektum. Rektum itu apa ya? Setelah usus besar selesai, dia akan ke rektum. Sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura perinanalis atau flexura anorektal kolon berbentuk S jika dilihat dari lateral. Kalau lihat di gambar itu bentuknya agak kayak S, teman-teman. Flexura anorektal membantu menjaga konsistensi tinja melalui tonus otot puborectalis bagian levator ani. Saat defekasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke arah kanal. Oke, selanjutnya sisi dalam tunika mucosa terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut sebagai plica transversalis recti. Houston. Di bawah lipatan ini rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Terletak langsung di atas, didukung oleh diafragma pelvis, levator ani, dan ligamen anococcygea. Nah, sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura perinanalis atau flexura anorektal. Kolon berbentuk S jika dilihat dari lateral. Flexura anorektal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus puborektal, bagian dari levator ani. Saat defekasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Sisi dalamnya terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plicae transversalis recti seperti tadi ya. Di bawah lipatan ini, rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti, terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis dan ligamen anococcygea. Ampula recti memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya ya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar.
Hal ini menjadikan ampul rekti sebagai elemen penting yang mempertahankan kontinensi tinja. Nah, lanjut ke anus bagian terakhir. Terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Ini kanalis ya. Anal kanal dibagi menjadi 3 segmen. Zona columnaris terdiri dari lipatan longitudinal, columna rectalis analis Morgagni yang dibentuk dari corpus cavernosum, epitelnya kolumner atau cuboid. Lalu ada pecten analis, yaitu adalah epithelium squamous kompleks non keratinasi yang menimbulkan zona putih di mukosa, zona alba. Garis superior pada zona ini disebut linea pectinate. Istilah medisnya linea dentata. Garis bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian ini terdapat valvula anales. Nah, zona kutanea adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Zona hemoroidales adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran venae hemoroidales. Lalu internal hemoroid terjadi di atas linea pectinate, sedangkan eksternal hemoroid terjadi di bawah linea pectinate. Nah, pada permukaan dalam dijumpai A. Kolumna rectalis atau analis yang Morgan tadi itu merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomosa arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Lalu ada B. Valvulae anales merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Lalu ada sinus rectalis merupakan cekungan di antara valvulae anales. Lalu ada otot sphincter. Pertama adalah musculus sphincter ani internus otot polos, musculus corrugator ani otot polos juga, musculus sphincter ani externus otot skelet, lalu yang terakhir adalah musculus puborectalis otot skelet bagian musculus levator ani. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tractus digestivus inferior. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih, sekian dan berkah dalam.